Ini kan pertama kali terjun lah ke dunia politik atau mencoba mencalonkan sebagai caleg ini. Ada nggak sih kayak dari lingkungan sekitar yang kemudian seperti meragukan atau men-underestimate deh ke Mbak Putri, dan Mbak Putri sendiri jadi merasa minder gitu. Sampai akhir tadi kan kayak ada yang banyak sekali wanita akhirnya maju mundur nih untuk masuk ke dunia politik seperti itu. Iya, pasti ada gitu ya. Tapi kebetulan aku orangnya lumayan cuek. Jadi kalau udah maju aja gitu. Tapi pasti ada. Dari cerita beberapa caleg juga pasti di underestimate. Tadi secara ekonomi itu banyak loh yang di underestimate gitu. Lalu juga yang kedua, emang bisa bagi waktu antara ngurusin anak, ngurusin suami, dan juga kerja di dunia politik gitu. Terus apakah nanti kalau perempuan itu bisa nggak memperjuangkan hak-hak kita? Nanti kalau misalnya tegas dibilangnya galak, tapi kalau kompromi dibilangnya lemah gitu kan. Serba salah posisinya. Serba salah kadang-kadang gitu. Tapi itu bagaimana kita menyikapinya sih kalau menurut aku. Oke, wah. Nah, kalau sebagai seorang perempuan itu kan memang leader tuh biasanya orang selalu, kalau budaya patriarki, leader tuh selalu lelaki. Perempuan kalau leader tuh biasanya alpha female gitu kan. Bener. Nah, kalau dari Mbak Putri sendiri melihat perempuan sebagai politisi itu wajibkah memiliki leadership seperti itu? Pasti harus punya leadership gitu, karena ini aku ngomong di konteks legislatif dulu ya. Waktu saat kita mencalonkan diri jadi calon legislatif, itu masuk ke DPR tuh bukan hal yang mudah. Itu pertarungannya luar biasa. Bayangkan kita kemarin ada berapa partai politik gitu ya. Wah, ada lebih banget. dari, ya kan, ada cukup banyak. Satu partai politik calegnya tuh misalnya 10 orang di satu daerah pemilihan. Jadi secara internal aja kita udah bersaing. Setelah itu kita harus bersaing dengan partai-partai yang lain gitu. Kita harus turun, harus menyapa konstituen, memperkenalkan diri kita, dan itu nggak hanya dilakukan dengan misalnya media sosial atau itu salah satu bagian, tapi banyak juga kerja-kerja di lapangannya yang itu tentu menuntut konsistensi dan juga menuntut disiplin yang tinggi gitu. Jadi menurut aku pasti perempuan yang terjun ke politik pasti dia memiliki leadership. Paling tidak dia bisa memanage dirinya sendiri gitu kan, terus memanage tim internalnya, dan yang selanjutnya pasti dia bisa memanage konstituennya, karena konstituen itu tentu perlu dirawat, komunikasinya rutin selama 5 tahun ke depan kan harus dipelihara dengan baik. Kalau concern isu sendiri dari Mbak Putri itu apa yang ingin diperjuangkan Di DPR ya? Di DPR. Ya sebetulnya banyak sekali ya, kalau yang terkait dengan perempuan kan, kalau yang baru-baru disahkan 2022 itu kan sudah ada yang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Itu juga isu yang sangat-sangat menggelitik. Banyak sekali aku menerima aduan-aduan gitu ya, korban yang masih merasa itu sebagai aib gitu, atau tidak takut untuk melaporkan, atau bahkan dia nggak tahu itu sebetulnya adalah sudah masuk ke dalam kekerasan gitu, baik kekerasan seksual ataupun kekerasan psikis, kekerasan secara verbal gitu. Jadi edukasinya memang betul-betul harus digencarkan kembali gitu. Lalu juga ada yang sekarang sedang dibahas di Panja itu rancangan undang-undang untuk Sisdiknas, itu lebih fokus kepada guru-guru honorer gitu ya. Itu kan juga banyak perempuan guru-guru kita. Aduh, itu mereka kalau datang, konstituen-konstituen aku itu ngadep itu sedih karena banyak yang gajinya tuh masih Rp250.000. Bayangkan. Iya, itu guru honorer yang memang secara status itu belum disamakan dengan guru yang reguler gitu. Nah, ini yang sedang mereka perjuangkan. Padahal mereka tuh udah mengajar, mengabdi puluhan tahun gitu ya, tapi mereka belum mendapatkan kesejahteraan yang sesuai gitu. Jadi banyak banget isu-isu tentang perempuan sebetulnya yang bisa diperjuangkan. Tapi kebetulan karena penugasan dari partai, saya ditugaskannya di Komisi 12, dan Komisi 12 itu bidangnya adalah SDM, energi sumber daya mineral, lalu Kementerian Investasi, Hilirisasi, dan juga lingkungan hidup. Berat banget. Ya, lumayan. Berat. Tetapi ini adalah komisi yang sangat seksi gitu ya, strategis bagi saya, karena salah satu cita-citanya Pak Presiden itu kan swasembada energi. Jadi memang banyak sekali yang kami bahas di Komisi 12. Salah satunya adalah isu-isu lingkungan hidup. Ini yang saya juga cukup tertarik. Misalnya tentang pengelolaan sampah. Nah, itu isu juga yang harus kita pikirkan gitu. Mungkin kalau dulu-dulu
ya belum menjadi prioritas gitu ya, tapi sekarang itu luar biasa menjadi prioritas. Tempat sampah yang apa namanya tersebar itu kan masih sistemnya open dumping, artinya buang sampah tuh udah ditaruh aja gitu, nggak tidak ada dikelola, daur ulang. tidak di recycle gitu ya. Nah ini sekarang sedang dibenahi gitu. Jadi banyak sih isu-isu yang menarik. Oke. Jadi selama ini kalau misalnya Mbak Putri sendiri kan sudah berapa bulan ya jatuhnya ya di DPR RI ya? Dari Oktober. Dari Oktober ya. Apakah Mbak Putri sendiri merasa bahwa ini perempuan yang duduk di kursi DPR RI ini cukup memiliki ruang untuk menyuarakan pendapatnya begitu Mbak? Iya, ya kalau menurut aku sih laki-laki dan perempuan tuh diberikan kesempatan yang sama gitu. Kita kan juga negara demokratis, one woman vote, sama suaranya laki-laki dan perempuan. Begitupun di DPR, sama kok dalam raker-raker kita, dalam berbagai forum. Kalau perempuan mau bicara juga tentu dipersilahkan gitu. Tapi memang yang saya merasa sangat beruntung, saya berasal dari partai yang sangat-sangat care terhadap perempuan. Buktinya saya diberikan kepercayaan sebagai ketua fraksi Partai Amanat Nasional yang satu-satunya perempuan di DPR. Di komisi pun saya satu-satunya pimpinan yang perempuan. Gitu. Jadi ini juga diharapkan bisa menjadi syiar, menjadi contoh kalau perempuan ditempatkan di tempat yang strategis, di pengambil keputusan, kita juga bisa berprestasi kok. Gitu. Oke, jadi secara nggak langsung Mbak Putri ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kesempatan itu sama. Semua mau laki-laki mau perempuan itu memiliki kesempatan yang sama. Tapi kalau dilihat dari sisi perempuan ini ketika dia ingin menyuarakan pendapat, apalagi di ranah politik ini, biasanya apa yang menjadi hambatan bagi perempuan itu untuk lebih vokal lagi menyuarakan isu-isu ataupun pendapat? Ya tentu kalau di politik itu kan semua ada kepentingan, ada kepentingan partai, ada kepentingan golongan gitu ya. Ya ini yang kadang-kadang menjadi dinamika aja sih gitu. Tapi sepengalaman aku selama menjabat dalam ruang-ruang pengambilan diskusi dan lain sebagainya itu diberikan kesempatan kok kalau mau bersuara bahkan kritis gitu ya, itu selalu diberikan kesempatan kok. Gitu. Tapi ini yang menarik juga ya Mbak Putri ini selain sebagai seorang politikus yang memang pasti kesibukannya cukup banyak gitu kan, sebagai ibu rumah tangga juga, ini pasti penasaran juga nih ladies, bagaimana sih cara membagi waktunya Mbak? Iya. Ya memang kalau bisa membelah diri tuh kayaknya ada pintu Doraemon gitu ya. Tapi itu udah konsekuensi ya dari pekerjaan, dan itu juga mungkin yang menjadikan aku tuh percaya banget kalau perempuan tuh kayak ya benar-benar superwoman gitu ya, maksudnya bisa bermultifungsi gitu. Nah, mungkin laki-laki biasanya fokus satu, kalau kita kan bisa membagi, kadang membagi peran, jadi ibu, jadi istri, jadi di ranah profesional gitu. Nah kalau bagi aku cara membagi waktunya, aku selalu set priority. Gitu, jadi apa yang menjadi prioritas nih gitu. Terus yang kedua, aku terbuka dengan yang adanya support system. Aku nggak bisa melakukan semuanya sendiri kan, tangan cuma dua, kaki cuma dua gitu. Jadi memang di rumah juga dibantu, kebetulan ada ibu aku, ada mertua, ada juga yang bantu di rumah gitu. Jadi mereka lah support system yang juga mendukung gitu. Biasanya tuh kalau tiap awal minggu, awal bulan aku tuh brief misalnya anak-anak nih jadwal bekalnya, terus misalnya lesnya, terus apa dan lain sebagainya gitu, udah rapi, nanti yang menjalankan tuh kita bagi-bagi tugas gitu. Tapi anak-anak suka protes nggak sih Mbak, misalnya kayak ada kegiatan sekolah, mama sibuk mulu nih nggak pernah ikutan gitu? Aku sih so far selalu membiasakan atau paling enggak meluangkan waktu ya, cuma memang kadang-kadang dikomplainnya kan datangnya misalnya nggak sampai selesai, setengah jam atau datangnya kadang suka agak terlambat nyesuaiin jadwal yang lain gitu. Ya pastilah kadang-kadang agak dikomplain, tapi aku sampaikan ke mereka ini adalah jalur pengabdian dan juga ini komitmen yang sudah aku ambil gitu kan. Kepentingan keluarga, kepentingan yang lain kan itu menjadi nomor 2. Kalau udah kepentingan negara kita itu nomor 1 lah gitu. Tapi kemudian dengan melihat kesibukan mamahnya, ada nggak salah satu dari anaknya Mbak Putri mungkin aku juga pengen kayak mama deh, ntar nanti udah gede tiba-tiba atau ingin sesibuk mama, sekeren mama nanti gitu. Justru kayaknya pada nggak mau. Udah ngelihatnya aduh capek banget, mama nggak pulang kayaknya gitu ya, capek sibuk gitu. Oke. Menarik banget. Nah, balik lagi seputar dunia politik ini, ketika dulu kalau kita tarik ke belakang turun ke dapil kayak gitu,
pernah nggak sih ada masyarakat yang mungkin kurang menerima karena budaya patriarki, bukan karena dia tidak percaya dengan kita, Iya, tapi iya. lebih kepada bahwa ya pemimpin tuh harus cowok. Kayak gitu. Ada sih ya, mungkin nggak yang secara langsung seperti itu, tapi kalau aku ngerasanya gini, kadang-kadang tuh anomalinya masyarakat yang perempuan, pemilih-pemilih perempuan itu belum tentu milihnya yang perempuan juga. Biasanya kalau sama Kadang-kadang perempuan kan woman support woman iya, gitu kan. iya. padahal harusnya kan woman support woman ya. Justru malah kadang-kadang tuh ada semacam apa namanya seperti kayak saingan gitu ya, atau justru malah jadi diomonginnya yang negatif. Misalnya emangnya mampu, emang bisa membagi peran dan lain sebagainya gitu. Padahal kalau kita bisa supporting one another dan kalau aja mereka percaya bahwa suara-suara perempuan itu menurut aku akan jauh lebih terdengar kalau dibawakan oleh calonnya yang sesama perempuan, kan lebih mengerti. Gitu kan, nanti program-program itu kan juga kan bisa lebih pro ke mereka, paling seperti itu sih.